Saya Amanda Robiatul Agustina dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketenagakerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu ketenagakerjaan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, sesudah, ataupun selamanya. Dilanjutkan lagi dengan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan menggunakan hasil barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Selanjutnya, tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, di mana angkatan kerja adalah penduduk dalam usia produktif, biasanya usianya itu berumur 15-64 tahun, baik yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan bekerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerja dan pengangguran, di mana pekerja dibagi menjadi dua lagi, yaitu pekerja penuh dan setengah menganggur. Pekerja penuh adalah pekerja yang bekerja dengan waktu 40 jam per hari dan pendapatannya setara dengan pendidikan atau keahlian. Setengah menganggur menurut jam kerja, setengah menganggur menurut pendapatan, setengah penganggur menurut produktivitas. Selanjutnya, pengangguran. Pengangguran terbagi menjadi 4, yaitu pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, dan pengangguran friksional. Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuan. Tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Di mana tenaga kerja terdidik ialah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi, contohnya dokter, guru, dan akuntan. Tenaga kerja terlatih ialah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman, contohnya mekanis, masinis, dan teknis. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik ialah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus, contohnya tukang bangunan, pembantu, dan tukang sampah. Masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya pengangguran, rendahnya mutu tenaga kerja, penyebaran tenaga kerja yang tidak merata, masih ada pekerja yang tidak sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur formal seperti sekolah kejuruan dan kursus-kursus. Jalur non formal itu seperti magang, latihan kerja, meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja, memperbanyak seminar dan workshop, meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan. Selanjutnya, sistem upah. Jenis-jenis sistem upah dalam ekonomi terbagi menjadi 10, yaitu sistem upah menurut prestasi, sistem upah menurut waktu, sistem upah borongan, sistem upah partisipasi atau sistem bonus, sistem upah premi. Selanjutnya, sistem upah mitra usaha, sistem upah skala berubah, sistem upah produksi, sistem upah indeks biaya hidup, dan sistem upah bagi hasil. Pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang selalu ada dalam setiap negara. Jenis-jenis pengangguran dapat dibedakan berdasarkan penyebab terjadinya dan lamanya waktu bekerja. Pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. 1. Pengangguran kontraktual, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran friksional, pengangguran musiman. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Pertama, pengangguran terbuka. 2. Pengangguran menganggur. 3. Pengangguran terselubung. Penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, menurunnya permintaan tenaga kerja, ketidakmampuan pekerja mencari pekerjaan, kurangnya informasi tentang lowongan kerja, adanya kelemahan dalam pasar tenaga kerja, tingginya tingkat kemajuan teknologi dan informasi. Selanjutnya, dampak dan cara mengatasinya. Jadi, dampak negatif dari pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial dapat mengakibatkan 1. Kegiatan produksi mulai berkurang, 2. Kegiatan produksi mulai terhambat, kegiatan distribusi kurang lancar. Pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya tertentu, menurunkan penerimaan negara, menurunkan tingkat keterampilan.
Selanjutnya adalah usaha pemerintah mengatasi pengangguran. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran konsumtual dengan cara mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatnya untuk membeli barang dan jasa permintaan. 2. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek padat karya yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran struktural. Cara pertama yaitu mendirikan industri dan proyek yang padat karya. Cara kedua itu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern. Dan terakhir, memindahkan para pengangguran ke daerah yang lebih membutuhkan. 3. Cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat. Misalnya, menempelkan iklan-iklan lowongan kerja di tempat umum. Selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama, memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, mengelas, dan membordir. 2. Segera memberikan informasi jika ada lowongan kerja di sektor lain. 3. Memberikan kesempatan kerja ke luar negeri. 4. Mendorong tumbuhnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.